Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, butiran Sabda Allah harian, Minggu 9 Maret 2025, hari Minggu Prapaskah pertama. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari kitab Ulangan, bab 26 ayat 4-10. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 8-13. Dan bacaan Injil, Lukas bab 4 ayat 1-13. Iman memenangkan pencobaan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, Minggu pertama Prapaskah mengajak kita untuk merenungkan perjalanan iman yang tidak terlepas dari pencobaan dan godaan. Dalam hidup kita menghadapi peperangan rohani yang nyata, di mana iblis terus berusaha menjauhkan kita dari Allah melalui berbagai cara. Seperti seorang prajurit yang harus bertempur dengan strategi dan senjata yang tepat, kita juga harus mempersiapkan diri untuk melawan pencobaan dengan iman yang teguh. Yesus sendiri memberikan teladan bagaimana menghadapi godaan dengan berpegang pada firman Tuhan. Dalam Injil hari ini, kita melihat bagaimana Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Namun ia tetap setia dan menolak setiap tawaran iblis dengan kuasa firman-Nya. Yesus menghadapi 3 jenis godaan yang juga sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, godaan untuk mengubah batu menjadi roti, yang melambangkan keinginan manusia untuk lebih mengutamakan kebutuhan jasmani dibandingkan dengan kebutuhan rohani. Kita seringkali lebih mementingkan harta, kenyamanan, dan status sosial daripada membangun relasi yang erat dengan Tuhan. Kedua, godaan untuk mencari kemuliaan duniawi dengan menyembah iblis. Ini adalah godaan akan kekuasaan, kesombongan, dan ambisi duniawi yang seringkali membuat kita lupa bahwa segalanya berasal dari Tuhan. Ketiga, godaan untuk mencobai Tuhan dengan meminta tanda dan keajaiban sebagai bukti kuasa-Nya. Ini mencerminkan sikap manusia yang ingin memaksa Tuhan mengikuti kehendak-Nya sendiri. Dalam ketiga godaan ini, Yesus menunjukkan bahwa ketaatan kepada firman Tuhan adalah kunci untuk menghadapi setiap pencobaan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, iman sejati siap menghadapi pencobaan. Bacaan pertama dari kitab Ulangan mengisahkan bagaimana bangsa Israel selalu siap mengakui iman mereka kepada Allah setelah mengalami penyelamatan dari perbudakan di Mesir. Mereka mengucap syukur atas segala penyelenggaraan Tuhan dan mempersembahkan hasil pertama dari tanah yang diberikan kepada mereka. Hal ini mengajarkan bahwa iman sejati siap diwujudkan dalam rasa syukur dan kesadaran penuh akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sementara itu, Rasul Paulus dalam bacaan kedua menegaskan bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Yesus Kristus. Iman tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dihayati dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Dari ketiga bacaan hari ini, kita belajar bahwa iman sejati memiliki 3 dimensi utama. Pertama, pengakuan iman, seperti yang dilakukan bangsa Israel dalam mensyukuri karya keselamatan Allah. Kedua, iman yang dihidupi sebagaimana ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa iman harus tampak dalam tindakan nyata. Ketiga, iman yang bertahan dalam pencobaan seperti yang ditunjukkan oleh Yesus di padang gurun. Iman bukan hanya tentang percaya kepada Tuhan, tetapi juga kesetiaan dalam menghadapi pencobaan dan godaan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sedang dalam masa Prapaskah,
yang merupakan saat untuk menguji dan memperkuat iman dalam menghadapi pencobaan. Selama masa Prapaskah, kita dapat memperbaharui iman kita dengan senjata rohani untuk menghadapi pencobaan, yaitu doa, puasa, dan sedekah. Doa memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan memberikan kekuatan dalam menghadapi pencobaan. Puasa bukan hanya soal menahan lapar, tetapi juga bentuk pengendalian diri dari godaan duniawi yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Sedekah mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama, karena iman sejati bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang kasih kepada orang lain. Dengan 3 senjata itu, kita dapat menang atas pencobaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus di padang gurun juga pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita lebih mengutamakan kepuasan duniawi dibandingkan pertumbuhan rohani, kita menghadapi godaan untuk mengubah batu menjadi roti. Ketika kita menghalalkan segala cara demi jabatan, kekuasaan, dan kemuliaan duniawi, kita sedang mengalami godaan seperti tawaran iblis kepada Yesus. Dan ketika kita menuntut Tuhan untuk memberikan jawaban instan sesuai keinginan kita sedang mencobai Tuhan seperti yang dilakukan iblis. Namun seperti Yesus, kita bisa menang dalam pencobaan-pencobaan ini jika kita memiliki iman yang teguh dan berpegang pada firman Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, untuk itu kita mesti berani katakan ya kepada Tuhan, katakan tidak kepada godaan atau iblis setiap kali kita harus memilih dalam setiap pencobaan. Ketika kita tetap setia dalam iman meskipun dalam penderitaan, kita berkata ya kepada Tuhan. Ketika kita hidup jujur dan berintegritas meskipun ada godaan untuk berbuat curang, kita berkata ya kepada Tuhan. Ketika kita memilih untuk mengampuni daripada menyimpan dendam, kita berkata ya kepada Tuhan. Sebaliknya, ketika kita lebih memilih kenyamanan duniawi daripada kesetiaan kepada Tuhan, kita berkata tidak kepada Tuhan dan membuka celah bagi iblis untuk masuk dalam hidup kita. Disitulah kita pasti jatuh dan jauh dari Tuhan. Maka marilah kita mengangkat doa, puasa, dan sedekah sebagai senjata rohani dalam pertempuran iman. Mari kita berkata ya kepada Tuhan dengan ketaatan dan kerendahan hati, serta berpegang teguh pada firman-Nya dalam menghadapi pencobaan. Kita tidak berjuang sendirian, sebab Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan iman kita. Dengan iman yang teguh, kita akan memenangkan pencobaan, sebagaimana Yesus telah menang di padang gurun dan akhirnya menang di kayu salib demi keselamatan kita. Petikan butiran sabda Allah hari ini. Iman sejati tidak hanya diucapkan, tetapi dihidupi dengan ketaatan dan kesetiaan dalam menghadapi pencobaan hidup. Dalam setiap godaan, firman Tuhan adalah perisai terkuat yang akan menuntun kita kepada kemenangan atas iblis dan kelemahan diri sendiri. Doa, puasa, dan sedekah bukan sekadar rutinitas Prapaskah, tetapi senjata rohani yang memperkuat iman kita dalam melawan godaan dunia. Ketika kita lebih memilih jalan Tuhan daripada kemuliaan duniawi, kita sedang berkata ya kepada kehidupan yang sejati dan kekal. Iman yang teguh adalah iman yang tetap bertahan dalam pencobaan, tetap bersyukur dalam kesulitan, dan tetap berpegang pada Tuhan dalam segala keadaan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pada minggu pertama masa Prapaskah ini, kami datang menghadap-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami menyadari bahwa hidup kami adalah sebuah perjalanan iman yang penuh dengan tantangan dan pencobaan. Kami tahu bahwa iblis selalu berusaha menjauhkan kami dari-Mu, menggoda kami dengan kenyamanan duniawi, kesombongan, dan keinginan untuk memaksa kehendak-Mu.
Namun hari ini kami ingin belajar dari Yesus yang dalam kesetiaannya tetap teguh menghadapi setiap godaan dengan berpegang pada firman-Mu. Kami mohon, berilah kami hati yang penuh syukur, seperti bangsa Israel yang tidak melupakan penyelenggaraanmu dalam seluruh kehidupan, serta mengakui bahwa segala sesuatu berasal darimu. Ajarlah kami untuk tidak hanya mengucapkan iman kami dengan bibir, tetapi juga menghidupinya dalam tindakan nyata, seperti yang diajarkan Rasul Paulus. Berilah kami keteguhan seperti Yesus yang mengalahkan setiap pencobaan dengan ketaatan kepada firman-Mu. Kami pun mohon, kuatkan kami dalam doa, agar kami selalu mencari-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Teguhkan kami dalam puasa, agar kami mampu mengendalikan diri dan tidak dikuasai oleh keinginan duniawi. Bimbinglah kami dalam sedekah, agar kami senantiasa memiliki hati yang peduli terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Ya Tuhan, kami ingin selalu berkata ya kepadamu dan tidak kepada setiap godaan yang menjauhkan kami darimu. Saat kami menghadapi pencobaan untuk mengutamakan kepuasan duniawi, mampukan kami untuk tetap setia kepadamu. Saat kami tergoda untuk mencari kuasa dan kemuliaan bagi diri sendiri, ajarlah kami untuk rendah hati dan mengandalkan-Mu. Dan saat kami ingin memaksa kehendak-Mu, ingatlah kami bahwa rencana-Mu lebih indah dari keinginan kami sendiri. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam pergumulan hidup. Engkau selalu menyertai kami dalam setiap pencobaan, memberi kami kekuatan untuk bertahan, dan membimbing kami dengan cahaya firman-Mu. Semoga kami selalu setia kepadamu dan menang dalam setiap pencobaan, seperti Yesus yang telah menang di padang gurun dan di kayu salib demi keselamatan kami. Kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang beriman teguh, yang hidup dalam kasih dan selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati kita.